semuanya, perkenalkan, saya Zakiyah Bahia Fakirah dari kelas 2C. Di sini saya akan berbagi cerita mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan di sekolah dasar. Selama observasi, saya menemukan sisi yang menarik sekaligus menantang dari keseharian salah satu seorang siswa. Siswa ini anak yang sangat menyenangkan loh sebenarnya. Dia juga aktif, mudah bergaul, dan juga kalau diajak bicara secara lisan, dia sangat percaya diri. Tapi, memang ada beberapa hambatan yang sering membuat dia kesulitan saat belajar di kelas. Salah satunya yaitu ketika ia harus mengerjakan tugas menulis. Siswa tersebut seringkali kehilangan fokus, mudah terdistraksi, dan juga tugas menulisnya jarang selesai jika tidak didampingi langsung oleh guru. Setelah saya telusuri, ternyata pola asuh di rumah juga berpengaruh karena orang tuanya sibuk dalam bekerja dan juga memang lebih banyak didampingi oleh pengasuh serta bebas bermain handphone sehingga disiplin belajarnya jadi kurang terbentuk. Jika kita lihat dari sisi perkembangan fisik, hambatan menulis siswa ini berkaitan dengan kemampuan motorik halusnya. Dia cenderung menekankan pensil terlalu kuat, yang kalau menurut teori Harlock, ini tandanya dia butuh lebih banyak latihan yang konsisten untuk melemaskan otot tangannya. Secara kognitif, siswa ini sebenarnya paham materi, tapi dia berada di zona yang menurut Vygotsky disebut ZPD. Artinya, dia belum bisa dilepas mandiri dan masih sangat butuh bantuan atau scaffolding agar tugasnya bisa cepat terselesaikan. Disinilah peran sebagai guru diuji. Karena di usianya yang masuk tahap industri versi inferiority, menurut Erikson, kita harus pastikan kesulitan menulis ini tidak membuat dia merasa kalah atau rendah diri dibandingkan teman-temannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Saya melihat bahwa siswa ini sangat butuh pendekatan yang lebih personal. Kita tidak bisa secara langsung memberi dia tugas menulis yang sangat panjang. Menurut saya, kita harus mulai dari porsi kecil. Misalnya, kita menyuruhnya untuk menulis satu kalimat saja. Baru pelan-pelan ditambahkan. Media belajarnya juga harus seru dan menyenangkan. Jangan hanya kertas dan pensil saja. Kita bisa menggunakan kartu kata yang bergambar supaya dia tertarik, ataupun media lainnya. Posisi duduknya pun harus lebih dekat dengan meja guru, agar guru bisa memberikan instruksi singkat dan jelas setiap kali dia mulai kehilangan fokus. Dari perjalanan studi kasus ini, saya belajar satu hal penting, bahwa tugas guru bukan cuma menilai hasil akhir, tapi memahami penyebab dibalik perilaku siswa. Saya sadar kalau kita tidak boleh terburu-buru menilai anak sebagai pemalas, karena bisa jadi mereka hanya butuh tuntutan yang lebih sabar untuk mencapai potensinya.